rakyat kita, masyarakat hari ini sangat merindukan kepemimpinan setelah Pak Jokowi nanti, sosok yang memang benar-benar bisa menjadi problem solver dari segala macam tatanan yang kurang tepat, karena seiring dengan pandemi ini kemudian rakyat juga banyak berkeluh kesah begitu. Mungkin nggak bahwa Pilpres yang akan datang itu bisa mengulang teori siklus Gajah Mada memimpin Nusantara kembali. Monggo, pandangannya seperti apa? Kita tetap berpijak kepada teori siklus ya, tanpa menilai apa itu kinerja, apa itu keberhasilan dari tokoh-tokoh yang ada. Dalam teori siklus itu saya terangkan bahwa Ken Arok itu Bung Karno, atau Bung Karno itu Ken Arok, dan selanjutnya Kertanegara itu Pak Harto, atau Pak Harto itu Kertanegara. Nah, tiga tokoh yang ada di sela-sela ini, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, itu di sini ada di dalam antara Ken Arok dengan Kertanegara itu ada Anusapati, Tojoyo, Ronggowi. Nah, dengan setelah munculnya 5 itu, maka ada Jayakatwang. Siapa Jayakatwang itu? Sudah pernah saya jelaskan bahwa itu Bapak SBY. Nah, dengan demikian berarti Bapak Jokowi ini Raden Wijaya, yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana Raja Majapahit pertama, sehingga situasi sekarang ini sama dengan awal berdirinya Majapahit. Nah, kalau kita menunggu munculnya Hayam Wuruk dengan pasangan Gajah Mada, itu pada zaman pemerintahan dipegang oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu menjadi Raja Majapahit, menggantikan ibunya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi ini itu menggantikan Jayanegara. Jayanegara menggantikan Raden Wijaya. Kita tinggal begitu. Sekarang ini zaman Raden Wijaya. Nah, muncul Jayanegara, Tribhuwana, baru Hayam Wuruk. Nah, tentang munculnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini dihitung dari sekarang. Ini tergantung situasi, cepat dan lambatnya. Enggak, tapi setelah Raden Wijaya itu siapa Mbak? Siapa tadi? Jayanegara. Jayanegara. Ya. Setelah Jayanegara, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, itu baru muncul Hayam Wuruk dengan Gajah Mada ini. Tapi Gajah Mada ini muncul pada zaman Tribhuwana. Munculnya yang menemukan sosok yang memang bisa diandalkan luar biasa, ini Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tapi rupanya Gajah Mada ini sudah muncul sejak zaman Jayanegara. Nah, kalau ini dikaitkan dengan 2024-25, ini sudah muncul, masih muda sekali. Gajah Mada ini sudah muncul pada tahun 2024-25 ini, 2024-25 ini. Ini kalau dari siklus loh ya. Nah, apakah saya dengan mengatakan begini membuka rahasia alam, saya tidak tahu. Ini udah adik saya sendiri. Alam kadang-kadang kalau katanya kalau diungkap rahasianya akan bergeser, tapi tidak jauh. Jadi kalau dikaitkan dengan tahun 2024-2025, Gajah Mada ini sudah muncul. Oke, kalau kita flashback ke belakang, menurut lagi-lagi menurut teori siklus, menurut sejarah, bagaimana karakter kepemimpinan Jayanegara, Mbak Karo? Waduh, itu kurang tidak simpatik masyarakat. Masyarakat kurang simpatik dengan Jayanegara itu Jayanegara loh. Mudah-mudahan
muncul kembali dan seperti itu kan gitu ya, kan bisa merubah ya. Tapi ya tidak terlalu merugikan masyarakat, tidak terlalu merugikan bangsa dan negara, enggak ya. Ya hanya karakter mungkin pribadi, kehidupan pribadinya aja. Tetapi kalau lagi-lagi pakai patokan tersebut, Mbak Gatot, kemudian ada yang menyatakan 2045 Indonesia emas akan menjadi negara superpower, cukup masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Sebagaimana yang pernah saya terangkan ya, bahwa Pancasila yang dimunculkan pada saat kita proklamasi ya, itu baru diterima dari semua lapisan masyarakat ini sekarang 75 tahun kemudian setelah kita memproklamirkan kemerdekaan. Pada saat munculnya itu banyak yang menentang, banyak yang menerima, dan banyak yang menentang. Kenapa? Karena yang Bung Karno mengatakan bahwa ideologi yang ada sekarang yang dipakai oleh dunia itu sudah usang. Yakni apa? Declaration of Independence yang diciptakan oleh Thomas Jefferson yang melahirkan liberalisme, kapitalisme, yang akhirnya menerorkan imperialisme. Ini sudah usang. Juga manifesto komunis yang diciptakan oleh Marxis, Lenin, dan Mao Zedong. Ini juga usang. Itu Bung Karno mengatakan. Ada ideologi baru yakni Pancasila ini. Maka mereka menolak, tidak terima kan. Mereka mempelajari, ini bahaya. Maka diciptakanlah orang-orang Indonesia sendiri disuruh melawan untuk mengambil Pancasila, mengganti dengan ideologi yang lain. Semua pemberontakan, mulai pemberontakan komunis Madiun, DITI, PRI, Kartosuwiryo, Karmusa, Kartomono Jihad, itu terus melawan. Ini dikendalikan oleh orang luar, dikendalikan oleh bangsa yang tadi itu, yang berpegang pada teori Thomas Jefferson, Marxis, Lenin, dan Mao. Ini yang mengendalikan. Ternyata gagal mereka. Pancasila tetap eksis. Nah sekarang ini tidak hanya kita yang berpikir, bangsa luar pun berpikir. Ada apa dengan Pancasila ini? Nah, inilah mereka menerima itu akhirnya, mengakui sebagai pengganti ideologi yang sudah usang itu. Nah inilah yang dimaksud dengan mercusuar dunia. Tidak hanya kita yang mengakui, tapi bangsa lain pun mengakui. Dan ini bertepatan dengan apa? Dengan perubahan peradaban. Di mana pada abad pertengahan muncul peradaban alat tukar. Ya. Nah sekarang terus bergeser kan, sampai hebatnya Amerika yang tadinya sebagai kolateral ya, underlying-nya itu emas. Bahkan Amerika pun tanpa jaminan bisa mencetak uang dari hebatnya. Nah sekarang China pakai materi yang lain, logam yang lain. Nah tapi diam-diam kita harus berpikir, gudang pangan itu kita, gudang pangan. Nah bagaimana kalau pangan ini akhirnya menjadi pengganti jaminan kolateral tadi. Nah ini yang ada kemungkinan bisa ke situ. Apa? Semua manusia itu butuhnya pangan. Orang menciptakan alat transportasi sampai pesawat terbang ya, alat komunikasi, alat informasi. Tujuannya cuma mencari uang. Tujuannya mencari pangan, bukan uang, mencari pangan. Ujungnya pangan. Ujungnya di pangan. Nah, pangan itu kita gudangnya. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita sampai ujungnya nanti kebesaran kita sebagai bangsa akan muncul. Pergeseran dari kolateral underline emas ke underline pangan itu mengisyaratkan berarti penggunaan uang kertas itu akan selamanya ada begitu Pak? Nah, Anda tahu itu gimana mekanismenya ya? Jenisnya gimana itu kalau terjadi seperti itu? Bahwa jaminan itu pangan, karena itu ujungnya di pangan. Yang namanya negara makmur itu negaranya tidak kurang pangan, sanda pangan papan. Bukan negara modern yang seperti sekarang nantinya itu. Negara yang kita makan tidak kurang. Nah, sedangkan kita itu patokan kita mangan waraknya dan mutu.
sandangan pangan papan. Nah ini akhirnya muncul itu, kekuatan itu muncul pada era-era yang seperti sekarang ini. Nah, itu titik pengambilan polisinya kira-kira di mana Mbak Gatot? Andai kata itu akan berlaku. Nah ini yang saya tidak ngerti. Itu sudah menyangkut para ekonom. Karena apa? Karena kita kan apa ya? Kalau bicara masalah pangan itu, kita mulai memakan beras, jagung itu kan masih baru. Mungkin zaman Mojopahit itu. Sebelumnya kita makan polo kependem. Yeah. Seperti buti, tales, gembili, ganyong, suwek, gembulu, uwi, ya, porang, kentang rambut itu. Nah, kalau ikan air tawarnya ada uceng, wader, bader, sepat, jokoripo, lili, kutu, jair, welut. Ya, kalau hutan ya selain sapi liar, lembu liar ya, kambing liar, itu juga sekarang sudah tidak ada yang liar, sekarang sudah diternak semua. Tapi ada yang landak, terenggiling, bajing, luwak, itu kan makanan yang belum dibudidaya. Jadi kita ini gudang pangan. Cuman kita dibodoh-bodohi terus ya, Mbak. Iya, iya. Oke. Baik Mbak Gatot, kami kira itu dialog kita pada kesempatan kali ini. Tambahnya begini sedikit ya. Monggo, silakan. Ada dua tadi. Satu ya, mereka menganggap bumi ini punya batas kemampuan menampung manusia. Sehingga tadi ada pertanyaan, mereka mau eksodus ke planet lain. Dianggap bumi sudah tidak mampu lagi. Menurut pandangan kita, bumi selamanya mampu menampung manusia. Mampu. Hanya mereka curiga bahwa mereka sudah merusak bumi, mau ditinggalkan. Nah, itu kedua, kenapa kok Indonesia ini menjadi mercusuar dunia, menjadi pandangan, jadi dipandang oleh semua negara tentang Pancasilanya ini. Karena dulu kita jangan tumbal lahirnya peradaban modern. Kita ditumbalkan kita, dihancurkan jadi tumbal. Untungnya tidak jadi wadal ya, wadal hancur selamanya. Kalau seperti aborigin ya, Indian ini diwadalkan kita tumbal. Nah, masih bangkit kembali. Nah, itu 500 tahun bangkit kembali. 500 tahun setelah janji Sabto Palon, 500 tahun setelah abad pertengahan lahirnya revolusi industri, lahirnya kapitalisme, imperialisme, liberal dan komunis tadi. Dan 500 tahun kita serah menjadikan tumbal, kita muncul kembali.